Hidup Mamut, satu di antara beberapa kelompok tani penghasil kopi Robusta terbaik, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hidup Mamut, kelompok tani yang berada di Dusun Arjoso, Desa Ampel Gading, sebuah desa di kaki Gunung Semeru, wilayah dari Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang Selatan. Wilayah desa ini merupakan penghasil kopi Robusta terbaik karena wilayahnya mempunyai letak geografis dan ketinggian yang ideal. Untuk mendapatkan hasil dan kualitas bagus, tentunya ada beberapa tahapan yang dilakukan dari kelompok tani Hidup Mamut ini. 1. Pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan menyiapkan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk organik. Selanjutnya menyiapkan batang bibit PP 308. Bibit yang sudah siap kemudian dipindahkan serta dilakukan penyiraman dan perawatan secara berkala guna proses selanjutnya. Bibit yang sudah berumur 7 bulan dan mempunyai panjang 30 cm. Bibit ini sudah siap untuk ditanam di ladang, baik untuk sulam atau penanaman pada lahan baru. Proses ini dilakukan antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni. 2. Proses pembuatan lubang tanam. Sebelum pembuatan lubang tanam, tanaman kopi yang sudah tidak produktif atau mati bisa dilakukan penggantian. Dan selanjutnya, pembuatan lubang tanam baru. Biasanya, lubang tanam dilakukan di bulan Juli atau setelah panen akhir. Ukuran lubang sendiri sekitar 80 x 60 cm dengan kedalaman 60 cm. Lubang ini dibiarkan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan berlalu, bisa dilakukan penutupan lubang tanam. 3. Penanaman bibit baru. Penanaman bibit baru bisa dilakukan di musim penghujan, antara bulan Desember sampai Februari. Bibit yang baru diposisikan sesuai dengan lubang tanam yang dibuat. 4. Penyiangan dan pemupukan. Penyiangan biasanya dilakukan pada saat akan melakukan proses pemupukan. Pengerjaan ini biasanya lebih dari 2 kali penyiangan tiap musim, tergantung kondisi gulma pada lahan. Setelah semua selesai, baru dilakukan proses pemupukan. Pemupukan biasanya dilakukan awal dan akhir musim penghujan, baik organik dan anorganik. 5. Proses panen atau petik kopi. Beginilah suasana area kebun kopi. Tanaman kopi yang sudah ditata, jarak tanamnya sejak awal penanaman. Kini sudah waktunya memasuki masa panen dan dilakukan proses panen petik merah. Proses ini biasanya dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 4 kali panen. Dan ini juga dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Kebun kopi ini juga memiliki hasil sampingan lain berupa beberapa tanaman tumpang sari yang tentunya menambah penghasilan bagi para petani muda. Proses pangkas. Pengerjaan ini dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya 1. Panglepan, pangkas lepas panen, dilakukan setelah panen akhir atau setelah rajutan. 2. Pangkas bentuk. Proses ini dilakukan pada saat penyambungan tanaman kopi yang sudah berumur 1 tahun lebih. 3. Wiil halus. Ini juga dilakukan saat musim hujan setelah pemupukan awal, yaitu membuang cabang air dan cabang terbalik. Sisa-sisa daun kering dan lain-lain dikumpulkan di rorak yang telah disediakan. Fungsinya
untuk menjadikan pupuk organik. Maju terus petaniku, petani kopi, kelompok tani, hidup makmur.